Super Tuesday itu adalah satu hari yang sangatlah dinanti-nantikan oleh para calon presiden Amerika Serikat. Karena pada hari itu berbagai negara-negara bagian mulai mengadakan pemilihan terhadap siapa calon yang akan menjadi presiden Amerika Serikat. Di tahun 2016 ini, pada Super Tuesday, secara mengejutkan, Donald Trump memimpin Partai Republik. Dan bukanlah satu kejutan untuk Partai Demokrat, Hillary Clinton yang sedang memimpin dalam pencalonan tersebut. Satu suasana yang hangat. Kedua partai ini saling bertarung untuk nantinya memperjuangkan siapa yang akan menjadi presiden bagi negara Amerika Serikat. Pemirsa yang kasih dalam Tuhan, dunia ini tanpa kita dapat melihatnya sedang ada dua kampanye yang sangat besar, yaitu kampanye untuk pemilihan siapa yang akan menjadi pemimpin bagi dunia ini. Kampanye yang pertama dilakukan oleh kuasa kegelapan, yaitu setan dengan para pengikutnya, yang mencoba menarik perhatian banyak orang supaya dia menjadi pemimpin bagi dunia ini. Sementara dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian kepada kebaikan setiap orang, maka Yesus juga melakukan usaha dan berkampanye untuk memenangkan hati orang banyak, untuk memilih dia sebagai jalan keselamatan. Dan di tengah-tengah pertarungan inilah setiap insan manusia berada ataupun menjalankan kehidupannya setiap hari. Bagaimanakah Rasul Paulus mengungkapkan pertarungan antara kedua kekuatan yang ada ini? Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat luar biasa. Selain dia adalah seorang penulis yang paling banyak menulis buku di dalam Alkitab, dia juga adalah seorang yang berhasil mengungkapkan berbagai pemikiran-pemikiran di dalam Perjanjian Lama yang tidak dapat dipahami oleh mayoritas orang Yahudi, khususnya tentang keselamatan, tentang apa hubungannya anak domba, apa hubungannya hukum Taurat dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan salah satu ungkapan daripada Rasul Paulus yang sangatlah penting untuk kita perhatikan tertulis di dalam buku Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Paulus mengatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi karena kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Paulus menegaskan bagaimana kita bisa jatuh berada di dalam satu pertempuran antara dua kubu yang berusaha untuk mengarahkan perhatian kita kepada dua kubu masing-masing adalah diawali dengan kejatuhan Adam. Adam menarik oleh karena bukan Hawa, karena Hawa adalah yang pertama kali jatuh.
Tetapi tidak. Fokusnya adalah kepada Adam. Kenapa? Karena Adam adalah manusia yang pertama diciptakan. Dia adalah raja bagi ras ataupun bangsa manusia. Dia yang pertama. Maka kejatuhannya adalah sungguh sangat signifikan. Itu sangatlah menentukan tentang arah dan nasib daripada umat manusia yang hidup di dunia ini. Ada seorang ibu, dia mengeluh. Dia menulis di sebuah surat kabar dengan menyatakan, mengapa suami saya yang berhutang kartu kredit, tetapi kenapa debt collector atau penagih hutang mengganggu saya? Saya sedang bekerja di kantor, ditelepon, diteror, ditakut-takuti. Padahal yang berhutang kartu kredit bukan saya, tetapi suami saya. Kebetulan suaminya tadinya bekerja dengan baik, tetapi kemudian dia jatuh sakit dan terpaksa dia harus berhenti bekerja, maka dia tidak sanggup lagi membayar kartu kreditnya. Namun, hutang daripada suaminya itu banyak mengganggu ataupun diarahkan kepada istrinya. Saudara, dampak daripada dosa itu tidaklah berhenti pada Adam, tetapi terus berpengaruh kepada seisi rumah tangganya, yaitu dunia ini. Dampak daripada satu kesalahan tidaklah berdiam pada satu orang, tapi seringkali seisi rumah tangga, dalam kehidupan keluarga maksud saya, juga terkena dampaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, dalam kehidupan kita, hati-hati, jangan biarkan diri kita jatuh ke dalam dosa. Karena ketika Anda jatuh ke dalam dosa, bukan hanya Anda yang terkena getahnya, seringkali istri, anak-anak terkena dampaknya. Sungguh sangat kasihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang setelah tidak dapat dipungkiri bahwa memang setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka kita pun jatuh ke dalam dosa. Salah satunya adalah oleh karena kita mengambil bagian di dalam dosa itu, kita pun menjalani kehidupan di dalam dosa. Kita menikmati kehidupan yang keji, dan kemudian setelah berbagai nasib yang buruk menimpa kita, baru kita merasakan pedihnya dosa-dosa itu. Nah, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa di dalam keberadaan Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka bukannya tidak ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah sangat luar biasa. Di dalam buku Roma pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17, firman Tuhan mengatakan, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa.
Paulus mengungkapkan bahwa benar kita telah jatuh ke dalam dosa. Benar kita menjalani kehidupan yang sungguh sangat menyedihkan, pedih. Saudara yang merasakan betapa sakitnya akibat daripada dosa itu. Orang yang terikat oleh ketagihan narkoba. Orang yang menjadi bangkrut oleh karena ketagihan berjudi, keluarga rumah tangga yang hancur, rasa sakit yang mendalam oleh karena adanya dosa-dosa yang disebabkan oleh perpecahan rumah tangga, perbedaan pendapat di dalam keluarga, dan kejahatan-kejahatan yang lain yang dirasakan oleh setiap insan manusia. Tetapi ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dengan satu orang. Ada jalan pembenaran. Oleh satu orang, maka dosa manusia ini akan dapat dihapuskan, akan dapat diakhiri, akan dapat dihentikan, dan dimusnahkan dengan selama-lamanya. Dan itu terjadi melalui Yesus Kristus. Yesus yang adalah anak Allah, dia datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Dan dalam kehidupannya menjadi manusia, dia hidup tidak bercacat. Dia hidup di dalam kehidupan yang benar. Dan di dalam kehidupan yang benar ini, dia kemudian ditangkap, kemudian dianiaya, dan kemudian dia disalibkan dan mati di Bukit Golgota. Kematian anak Allah yang tak bercacat ini adalah penebusan bagi manusia. Kita mendapatkan penebusan di dalam darah Yesus Kristus. Bagi setiap insan manusia yang ingin bebas daripada belenggu dosa, kita dapat memilikinya di dalam Yesus. Oleh karena dia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan bahkan dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup baru, hidup benar, hidup menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi berkat bagi keluarga, dan hidup menjadi mulia bagi siapa saja yang melihat kehidupan kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus banyak menulis kepada jemaat-jemaat ataupun kepada gereja-gereja. Antara lain dia menulis kepada umat-umat Tuhan di jemaat Roma. Kemudian dia juga menulis kepada umat-umat Tuhan di jemaat Korintus, di Efesus, dan di berbagai tempat yang lain. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa surat-surat Rasul Paulus itu sangatlah berarti bagi kita yang berada di jemaat-jemaat. Di jemaat di New Jersey mungkin, atau di jemaat di Colorado, atau jemaat di Loma Linda, atau di Rawamangun, atau di Balikpapan, atau di Tonseha di Manado, atau di Papua. Sangatlah penting untuk kita memperhatikan sebagai anggota-anggota jemaat. Apa yang Paulus nyatakan? Paulus mengungkapkan bahwa gereja ataupun jemaat bukanlah satu organisasi biasa. Itu bukan sekedar sebuah organisasi masyarakat. Gereja juga bukanlah suatu organisasi partai politik. Gereja juga bukanlah sebagai suatu organisasi ataupun sebagai suatu perusahaan. Lebih daripada itu. Jemaat adalah satu alat Tuhan ataupun organisasi milik Tuhan yang Tuhan gunakan untuk menyebarkan kasih Kristus ke atas muka bumi ini. Jemaat adalah satu alat Tuhan untuk mengkampanyekan kasih, kebaikan, dan kebenaran Tuhan ke seluruh dunia. Tentunya ini berlawanan langsung dengan kuasa kegelapan setan yang juga menebarkan segala pengaruhnya, tetapi
pengaruh yang membawa kepada kehancuran kehidupan bagi banyak orang. Di dalam kepedulian daripada Rasul Paulus terhadap jemaat, maka Paulus mengungkapkan satu hal yang sangat penting. Di dalam buku 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-12, Paulus mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Di dalam hal ini, Paulus sedang menegaskan bahwa sikap setiap orang yang berada di dalam jemaat itu sangatlah menentukan. Apakah sikap kita adalah sikap yang kita buat seperti emas, seperti menaruh emas di dalam gereja, atau menaruh permata, atau menaruh berbagai hal-hal yang indah yang lainnya, ataukah kita bertindak di dalam gereja bukan yang menaruh emas, tetapi menaruh kotoran, atau membawa satu kehancuran. Itu semua sangatlah terperhatikan oleh Tuhan. Sikap kita terhadap jemaat, di mana kita berada, tidak boleh sembarangan. Oleh karena Paulus mengatakan, ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Paulus menegaskan, pemirsa, jangan sembarangan. Kadang-kadang ada orang yang berambisi, bersikap berlebihan terhadap gereja Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang mencuri uang jemaat. Ada satu orang pengusaha, dia bercerita kepada saya, dia sangat kecewa. Kenapa? Oleh karena dia dapati para pendeta jemaatnya bertengkar, berkelahi, memperebutkan gereja yang satu dengan gereja yang lain, memperebutkan umatnya, memperebutkan uang, harta. Dan para pendeta-pendeta ini telah menyakiti hati pengusaha ini, sehingga dia katakan, saya tidak mau lagi aktif di dalam gereja Kristen. Saudaraku, itu sangatlah menyedihkan. Tetapi ketahuilah, sikap apapun yang kita lakukan, bila mana itu baik, Tuhan akan perhatikan dan akan memberikan kepedulian dan kebanggaan kepada kita. Tapi bila mana itu adalah satu sikap yang menghancurkan jemaat, saudara, Roh Kudus akan bertindak. Tuhan akan bertindak membalas setiap orang yang menjadikan gereja menjadi satu ajang demi kepentingan diri, pribadi, ataupun hal-hal duniawi yang lainnya. Bertindaklah untuk hal-hal yang baik, membawa kemajuan bagi gereja kita. Di Amerika Serikat, pada musim seperti sekarang ini, sangatlah perlu untuk menggunakan sarung tangan. Kenapa? Oleh karena temperatur udara berada di bawah 0, seperti sekarang ini adalah -6. Dan kalau kita tidak menggunakan sarung tangan, maka jari-jari kita akan sangatlah dingin, dan kemudian dia bisa membeku. Dan ada orang yang oleh karena tidak melindungi tangannya, mereka mengalami frostbite, atau jari-jari mereka membeku, dan itu bisa membuat cedera, dan bahkan ada yang harus diamputasi karena pembuluh-pembuluh darahnya membeku, daging-daging membeku, dan bagian ujung daripada tubuh kita ini akan menjadi rusak.
Pemirsa yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan satu ilustrasi yang sangat penting mengenai pertempuran kita di dalam hidup ini melawan kuasa kegelapan, sehubungan dengan bagaimana kita menjadi bagian daripada suatu gereja. Apa yang dia katakan? Paulus katakan, karena tubuh kita juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak masuk tubuh, jadi benarkah ia tidak masuk tubuh? Ya, Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah seperti satu tubuh. Satu tubuh. Sehingga satu tubuh dengan antara bagian tubuh yang satu dengan yang lain akan sangatlah bergantung dan sangatlah membutuhkan. Dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan apabila telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-20, memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jemaat adalah seperti sebuah tubuh. Ada bagian-bagiannya. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata. Dan mata tidak bisa mengatakan saya yang paling penting. Karena kalau mata berjalan sendiri, apa yang akan terjadi? Dan tubuh juga tidak bisa mengatakan bahwa mata tidak penting. Apa yang terjadi kalau mata tidak berfungsi? Maka kita tidak bisa melihat. Bagaimana kalau tangan tidak berfungsi? Maka kita tidak bisa memegang. Bagaimana kalau jari tidak berfungsi? Maka bekerja pun akan sangat sulit. Bagaimana kalau kaki tidak berfungsi? Maka kita tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Dalam hal ini, Paulus sedang menyatakan bahwa jemaat memerlukan suatu kesatuan. Pentingnya kita di dalam satu jemaat tidak bisa kita yang menentukan. Pentingnya kita dalam satu jemaat itu ditentukan oleh bagaimana Tuhan menaruh diri kita. Posisi kita di dalam suatu jemaat, dalam suatu pekerjaan Tuhan, itu bukanlah kita yang menentukan, tapi itu adalah panggilan Tuhan sesuai dengan kasih karunia atau karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Kehebatan kita di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam satu jemaat, bukan kita yang menentukan, tetapi itu adalah Tuhan yang menentukan. Bagaimana besar, betapa dampak yang akan dibuat, Tuhanlah yang akan bekerja melalui diri kita. Dengan kata lain, Paulus sedang menegaskan roh kebergantungan satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, bekerja sama, dan roh persatuan. Itu adalah inspirasi yang Tuhan mau berikan kepada jemaat untuk bertempur melawan kuasa kegelapan. Pada saat yang sama, roh perpecahan, roh mementingkan diri, roh mengutamakan pribadi ataupun kelompok, itu adalah roh yang diinspirasikan bukan oleh Tuhan, tetapi oleh Dia yang menjadi sumber perpecahan dari dalam kerajaan surga. Pada Perang Dunia yang kedua, di Strasbourg, di Jerman, ada sebuah gereja yang hancur. Dan kemudian setelah perang selesai, maka para anggota jemaatnya membangun kembali gereja mereka. Dan di gereja itu ada sebuah patung. Itu adalah patung Yesus. Mereka mendirikan kembali, dan patung itu tidaklah terlalu rusak, kecuali tangannya yang hancur. Maka seorang
ahli pahat menawarkan diri. Biarlah saya membentuk kembali tangan-tangan daripada patung Yesus ini. Tetapi para pemilik ataupun para anggota jemaat itu setelah mereka mengadakan rapat, mereka katakan, oh tidak usah. Tidak apa-apa patung itu tanpa tangan. Biarlah patung Yesus tanpa tangan. Karena tangan Yesus di dunia ini adalah kami, anggota-anggota jemaatnya. Pemirsa yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu kisah sederhana tetapi sangat mendalam. Di dalam satu jemaat, untuk apa kita berada di sana? Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita pergi berbakti? Kita bukan datang berbakti hanya sekedar supaya kita mendapatkan kesegaran rohani. Kita pergi berbakti bukan hanya untuk bisa bertemu dengan teman-teman segereja. Bukan sama sekali. Kita pergi datang ke gereja supaya kita dapat diperbaharui, dipertajam, dipenuhi inspirasi rohani dari sorga, supaya kita dapat menjadi tangan-tangan Yesus. Setiap anggota jemaat haruslah merasakan tanggung jawab ini, bahwa kita berada di dunia ini untuk menjadi kepanjangan tangan Yesus, menyebarkan kasih-Nya dalam perbuatan, dalam tindakan, dan di dalam kata-kata. Menjadi kepanjangan tangan Yesus untuk menolong penyebaran kabar Injil, untuk menjadi tangan-tangan Yesus, untuk membawa persatuan di antara satu dengan yang lain. Orang-orang muda yang perlu diperhatikan, orang-orang yang tidak memiliki pakaian ataupun yang lapar, atau yang sedang tertekan, yang sedang sedih. Kitalah tangan-tangan Yesus yang dapat datang menemui mereka, menguatkan mereka, mengisi hati mereka dengan harapan-harapan yang Yesus sudah sediakan bagi kita.